Jadi 300 hasta kira-kira 220 meter, kemudian dikonversi jadi apa namanya sof, kira-kira 21 sof begitu. Itu jaraknya tuh. Begitu juga sama makmum jemaah di masjid penuh nih. Ada makmum yang nggak bisa masuk masjid, cuman sholatnya rada jauh. Nah, itu mestinya jarak dari makmum terakhir yang nempel masjid sama dia itu minimal 300 hasta gitu. Tapi kalau masih di dalam masjid, walaupun jaraknya jauh, masih di dalam masjid, sholatnya sah. Kalau ditanya sholatnya sah, sah. Cuman kalau ditanya afdol nggak afdol kan kagak afdol kan begitu. Nah ini urusannya bukan urusan afdol nggak afdol, urusannya sah apa nggak sah. Cuman tidak afdol. Jadi ada orang main ke Istiqlal, lagi main dia baru nyampe Istiqlal kagum, akhirnya dia naik ke atas. Pas dia naik ke atas, imam udah iqomah gitu. Dia turun capek, udah gitu anaknya lagi main di atas lari-larian kan sayang ditinggal. Lu sholat di situ nggak apa-apa. Itu sholatnya sah karena masih bagian dari masjid kan gitu. Itu kan Istiqlal segede-gede gitu, kalau 5 waktu kan sop yang paling banyak kan 2 sop doang, 1 sop malah kan gitu, apalagi sholat zuhur gitu kan ya. Jadi itu juga hadis. Nah itu makmum masbuk gitu. Jadi kalau kalau makmumnya udah sempurna sop, maka dia berdiri di belakang sendirian, tidak ada masalah selama memang itu tidak disengaja gitu. Yang disengaja itu yang mendapat kemakruhan. Nah, kalau makmumnya sedikit, makmumnya cuma 1 orang, dia sholatnya di rumah atau mungkin di masjid, ada imam sama makmum cuma sendiri, makmumnya sendiri, imamnya 1, makmum sendiri. Dia datang, mana posisi berdiri makmum masbuk? Posisinya berdiri di sebelah kiri imam. Kalau makmum yang pertama ada di sebelah kanan imam, maka dia berdiri di sebelah kiri imam begitu. Tapi kalau makmumnya sudah ada di belakang imam, ya dia tinggal berjajar aja baris sama makmum itu. Itu kalau sendiri. Jadi bisa berdiri di samping kiri, atau mungkin ngajak mundur juga, ngasih isyarat, itu juga dibolehkan. Tapi kalau kata Imam Nawawi Banten tuh opsi terakhir. Opsi pertama tuh berdiri aja di samping kiri imam. Nanti kalau makmum pertama mundur, ikut mundur, jadi sebaris di belakang. Tapi kalau untuk tidak mengganggu kehusyuan orang kan begitu, jadi berdiri di samping kiri gitu. Jadi imam tuh punya 2 sayap, sayap kanan, sayap kiri gitu. Sayap kiri ini orang luar. Itu posisi berdirinya makmum masbuk. Nah, kemudian yang kedua, makmum masbuk itu berkaitan dengan kapan atau dengan apa makmum masbuk bisa mendapatkan rakaat. Makmum masbuk mendapatkan rakaat kalau ikut ruku bersama imam yang dapat tumakninah gitu. Jadi pas dia datang, imam udah ruku. Kalau dia dapat ruku bersama imam dan tumakninahnya juga bersama imam, maka dia dapat 1 rakaat. 1 rakaat itu dapat tuh gitu. Tumakninah itu kan seukuran bacaan subhanallah. Subhanallah itu kalau dikonversi kira-kira 3 detik, 4 detik lah. Subhanallah 3 detik lah paling ini. Jadi kalau kata guru saya 4 detik. Jadi pas dia datang, Allahu Akbar. Nah, ketika dia datang takbiratul ihram apa takbir ruku? Takbiratul ihram. Karena yang rukun takbiratul ihram. Kalau takbir pindah dari berdiri ke ruku itu kan takbir intiqal, hukumnya sunnah. Jadi yang harus takbiratul ihram. Habis takbiratul ihram dia langsung ruku. Nah, syaratnya takbiratul ihram itu dilakukan dalam keadaan berdiri sempurna. Jangan takbiratul ihram sambil mau ruku. Ini enggak boleh itu. Itu syarat takbiratul ihram tuh begitu. Syarat takbiratul ihram itu dilakukan dalam keadaan berdiri sempurna. Habis Allahu Akbar baru dia langsung ruku. Pakai takbir, enggak pakai takbir enggak apa-apa. Yang penting biar dapat sama imam. Baru dia ruku 1-2 detik imam udah naik. Allah, berarti kan enggak dapat tuh. Kalau dia enggak dapat seukuran tumakninah,
gitu, maka dia nggak dapat rakaat itu. Terus gimana Ustaz? Batal? Jangan dibatalin, udah masuk sholat mah jangan dibatalin, terus ini aja. Cuman rakaat itu nggak dapat. Nanti tinggal hitung aja sisanya berapa kan begitu. Kalau sisanya 2 ya 2 kan begitu. Pokoknya rakaat itu jadi syarat dia dapat bersama imam itu kalau dia dapat ruku bersama imam beserta tumakninahnya doang. Karena kalimatnya harus ditambahin bersama tumakninahnya. Karena kalau ikut ruku bersama imam, orang bisa dapat ruku bersama imam, cuman dia nggak dapat tumakninah. Kan nih, nggak seukuran tumakninah 1, 2, 3 naik sampai baru dapat. Kalau ragu-ragu Ustaz, dia ragu-ragu, dia dapat apa enggak? Imamnya kejauhan. Kalau kata Imam Taqiyuddin Al-Hisni, kitab Kifayatul Akhyar, makmum masbuk yang ragu-ragu apakah dia dapat tumakninah bersama imam atau tidak ketika ruku, maka jatuhnya kagak dapat. Dia dihitungnya nggak ada, persis kayak orang ragu-ragu dalam jumlah rakaat sholat. Jadi ngambil yang paling minim. Karena keraguan-raguan ini keraguan-raguan untuk mendatangkan. Maka seperti tidak ada mendatangkan rakaat. Dia ragu-ragu berarti seperti tidak ada. Maka orang yang ragu-ragu nggak ada lah. Kalau ada orang yang habis datang langsung ruku dapat rakaat, berarti dia nggak baca Al-Fatihah. Emang nggak baca Al-Fatihah? Karena Al-Fatihahnya makmum masbuk ditanggung oleh imam. Ini hukumnya beda sama muafik. Kalau muafik wajib itu. Karena kan hadis soal Al-Fatihah itu ada banyak. Ada pertama kan gini hadisnya. Gimana? Man lam yaqra ummal kitab fala sholata lahu au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang enggak baca surat Fatihah, dia enggak dapat salat. Artinya enggak sah berdirinya. Maka tidak sah salatnya, rakaat itu tidak dihitung satu rakaat. Kemudian ketika Nabi Muhammad mengucapkan itu, Sayyidina Abu Hurairah kan nanya, "Afana qra'uha khalfal imam ya Rasulullah?" Kalau kita di belakang imam apa juga harus baca? Kata Nabi Muhammad, "Na'am, iqra fi nafsik." Baca di dalam diri, artinya baca tanpa digeraskan. Ini dari dalil mazhab Syafi'i, walaupun di belakang imam makmum tetap baca gitu. Nah, tapi ada hadis yang bilang man lahu imam fa qira'atuhu qira'atun lahu. Kan begitu. Siapa yang punya imam, artinya sholat jadi makmum, maka bacaan imam bacaan dia. Jadi kan bingung nih nyambunginnya nih. Nabi Muhammad bilang orang kalau nggak baca Fatihah nggak dapat sholat. Tapi kalau di sini dia bilang Nabi punya imam, kalau punya imam berarti bacaan imam bacaan dia. Tapi di sini bilangnya walaupun di belakang imam tetap wajib baca. Makanya tuh dikumpulin. Ini yang namanya kalau bahasa kitabnya thoriqul jam'i. Metode ngumpulin hadis, dicari kemudian di adjustment, cari kesimpulan hukumnya. Kalau kata mazhab Syafi'i, ini nih, ini yang Sayyidina Abu Hurairah ini hadis buat makmum muafik. Makmum yang dari awal ikut imam punya waktu yang cukup baca Fatihah. Dia nggak baca Fatihah maka rakaat itu kagak ada. Dia nggak usah batalin sholat, cuman rakaat itu dihitung tidak ada. Maka ketika assalamualaikum imam dia berdiri satu lagi. Nah hadis yang ini khusus untuk masbuk. Itu cara supaya setiap hadis bisa diamalin. Jadi tidak ada hadis yang dibuang. Kalau kita bilang berarti orang yang punya imam jadi makmum tuh bacaannya ditanggung sama imam, udah nggak usah baca. Hadis yang Abu Hurairah gimana? Kan gitu. Berarti kan ada hadis yang kebuang, kan nggak boleh. Kalau kita ngamalin hadis Abu Hurairah doang begitu, wah itu makmum masbuk nggak baca Fatihah tuh, berarti nggak sah. Hadis yang ini nggak diamalin nih. Maka bagaimana caranya? Jangan sampai ada hadis yang kebuang, kan begitu. Maka di adjustment, dicari ini lurusannya kemana. Makanya begitu dalam mazhab Syafi'i. Hadis Abu Hurairah yang memerintahkan makmum baca Fatihah walaupun di belakang imam, ini bagi makmum muafik. Jadi makmum yang muafik
Kalau dia nggak baca Fatihah, semua sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, di belakang imam dia dari awal punya waktu yang cukup buat baca Fatihah, nggak baca Fatihah, maka ini hukumnya rokaatnya tidak dihitung. Sama seperti masbuk juga. Jadi kalau kata Imam Nawawi ad-Dimashqi, orang masbuk yang punya cukup waktu buat baca Fatihah, dia datangnya emang telat. Tapi ukuran telatnya tuh masih cukup baca Fatihah. Dia malah sibuk malah baca doa iftitah. Padahal doa iftitah sunnah. Orang yang datang masbuk dan punya waktu yang cukup untuk baca Fatihah, tapi dia malah menyibukkan buat baca yang sunnah, baca doa iftitah sekaligus baca a'udzubillah, belum sempat baca Fatihah, imam udah ruku, nggak dapat tuh satu rakaat. Karena dia meninggalkan rukun, yaitu surat Al-Fatihah yang mana dia punya waktu yang cukup untuk baca itu. Itu makmum masbuk. Nah, hitungan rakaat makmum masbuk itu rakaatnya rakaat dia. Jadi maksudnya rakaat satu tuh ngikutin dia. Katakanlah dia datang pas imam rakaat kedua, sholat maghrib misalnya. Maka ketika dia datang itu makmum, ini makmum rakaat pertama. Walaupun imam rakaat kedua, dia bagi dia rakaat kedua. Bagi dia rakaat pertama. Artinya di rakaat pertama kan nggak ada tahiyat Ustaz kalau maghrib. Iya, dia tahiyat wajib karena ngikutin imam. Maka kemudian ketika rakaat ketiga dia wajib tahiyat lagi karena ngikutin imam rakaat ketiga. Rakaat ketiga dia juga wajib tahiyat. Karena wajib tahiyat karena ini rakaat ketiga bagi dia gitu. Berarti yang datang pas waktu maghrib tahiyat, pas datang waktu maghrib pas lagi imam tahiyat akhir. Berarti sepanjang sholat dia tahiyatnya 4 kali kan ya. Jadi pas dia datang imam lagi tahiyat akhir, tahiyat kedua rakaat dia datang. Dia belum dihitung satu rakaat karena nggak dapat ruku. Imam berdiri rakaat ketiga, dia baru rakaat pertama, kan gitu. Imam assalamualaikum, dia rakaat kedua. Maka karena ada rakaat kedua, ini ada tahiyat awal. Jadi ngikutinnya rakaat dia. Karena Nabi Muhammad mengatakan wa ma fatakum fa'atimu. Teksnya begitu. Apa yang kalian lewatkan dari imam maka sempurnakan. Jadi karena disempurnain ya sempurnain, berarti yang udah tuh sesuai dengan urutan. Ada teks hadis lain Nabi Muhammad mengatakan wa ma fatakum faqdu. Apa yang kalian lewatkan dari imam maka qodoklah, begitu. Jadi seakan-akan makmum itu ngitung rokaatnya sesuai rokaat imam. Jadi kalau dia masuk imam rokaat ketiga, yaitu rokaat ketiga bagi dia. Nanti habis assalamualaikum ya dia tinggal rokaat 1, 2 begitu. Jadi ini madhab selain Imam Syafi'i begitu. Jadi apa yang setelah salam imam tuh dia ngulang dari rokaat pertama sesuai berapa rokaat dia tinggal. Tapi kalau kata madhab Imam Syafi'i diterusin. Maka karena diterusin, orang yang masuk ketika rokaat kedua sholat subuh begitu, maka ketika dia berdiri dia sunnah doa qunut lagi karena bagi dia emang itu rakaat kedua gitu. Kalau kata mazhab Imam Malik kan enggak, berarti ini rakaat pertama. Kalau rakaat pertama ya enggak ada qunut gitu. Itu jadi hitungannya. Nah, karena hitungannya ngikutin hitungan si makmum, maka ada juga sunnah baca doa iftitah di ketika dia pertama kali takbiratul ihram. Kemudian juga sujud sahwinya. Sujud sahwi yang terjadi ketika dia sholatnya maksud gini. Ada orang masuk sholat subuh rakaat kedua gitu. Ketika rakaat kedua imam lupa baca doa qunut subuh. Ini Syafi'i nih ya, mazhab Syafi'i. Kalau imam lupa baca doa qunut subuh, maka kan sunnahnya sujud sahwi. Ini makmum masbuk nih yang baru rakaat pertama, dia imamnya kelupaan qunut subuh, akhirnya sujud sahwi, maka dia sujud sahwi juga. Jadi sujud sahwinya itu bukan gara-gara untuk sujud sahwi, tapi untuk ngikutin imam. Maka ketika rakaat kedua berdiri, dia dianjurkan sujud sahwi lagi. Karena sujud sahwi memang tempatnya di
di akhir sholat. Yang tadi dikerjain itu di pertama itu sujud sahwi karena ngikutin imam, dan karena memang makmum itu wajib ngikutin imam dalam setiap gerakan yang zahir. Gerakan zahir itu gerakan yang kalau kita beda urutannya jadi amburadul. Nah, itu namanya gerakan zahir. Tapi kalau beda bacaan, beda niat, beda bersedekap, beda menunjuk, itu bukan gerakan zahir. Gerakan zahir itu berdiri. Jadi kan kata Nabi Muhammad, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, kan begitu. Imam diikuti, fa idza kabbar kabbir, fa idza raka rika, kan gitu. Itu maksudnya gerakan zahir. Artinya imam sama makmum boleh beda bukan pada gerakan zahir. Kayak bersedekapnya imam di dada, makmum di perut boleh. Ngangkat tangannya imam di kuping, makmum di dada boleh, nggak apa-apa. Kemudian ngasih telunjuk pas tahiyat, imamnya digerakin, makmumnya enggak, boleh, nggak apa-apa. Karena itu bukan gerakan zahir. Jadi gerakan zahir tuh yang kalau dia beda begitu, itu urutan sholatnya rusak. Termasuk sujud sahwi itu gerakan zahir. Kalau dia nggak ngikutin imam, kan gerakannya rusak itu. Mestinya dia ikut sujud malah enggak. Jadi tidak terhitung seperti orang berjamaah, jadi enggak kayak orang berjamaah kita. Itu namanya gerakan. Makanya kalau karena yang wajib cuman gerakan zahir, makmum sama imam boleh beda niat. Beda niat boleh. Makmum imam niatnya sunnah, makmum wajib boleh. Atau imam niatnya wajib, makmum sunnah juga enggak apa-apa. Karena perbedaan niat itu bukan perbedaan zahir begitu. Itu tadi sekitar hitungan rakaatnya itu ngikutin rakaat dia sendiri. Kemudian makmum masbuk dalam hal kapan dia berdiri ketika selesai salam. Nah, kalau imam dalam keadaan tahiyat akhir, sunnahnya bagusnya dia nunggu sampai selesai, nanti bikin jemaah baru. Kalau sekiranya ada bakalan yang datang begitu. Jadi kalau dia tahu bakal banyak yang datang, mendingan nunggu dulu. Itu. Tapi kalau sekiranya tidak ada yang datang, maka afdolnya dia ikut imam. Cuman dapat tahiyat akhir doang, Ustaz. Ya dapat fadilah jamaah. Cuman tidak dapat rakaat. Fadilah jamaahnya cuma dapat tahiyat ya segitu doang kan gitu. Emang dari 4 rakaat dia dapat cuma tahiyat doang, ya syukur alhamdulillah daripada nggak dapat apa-apa kan gitu. Cuman lebih baik kalau dia nunggu, kalau emang bakalan ada. Tapi kalau nggak bakalan ada, dia duduk bersama imam tahiyat akhir, dia dapat fadilah jamaah walaupun tidak dapat rakaat. Lalu kapan dia berdiri? Sunnahnya makmum masbuk tuh berdiri setelah salam kedua imam. Walaupun salam kedua sunnah, tapi itu bagusnya nunggu selesai assalamualaikum warahmatullahnya imam yang kedua. Kalau setelah salam yang pertama imam dia berdiri boleh, nggak ada masalah. Karena emang sholat berjamaah selesai dengan rukun terakhir. Rukun terakhir salam pertama. Maka setelah salam pertama dia langsung bangun, sholatnya sah, nggak ada masalah. Apa standar salam terakhir? Salam terakhir itu standarnya kum. Jadi kalau udah kum, udah boleh bang. Karena rukun salam itu cuman assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi itu tambahan yang sunnah hukumnya. Jadi minimal salam itu kum. Jadi ketika assalamualaikum, makmum masbuk udah boleh berdiri. Kita juga boleh. Kalau lagi sholat sendiri di rumah gitu, assalamualaikum, udah gitu. Langsung dah pindah kemana gitu, nonton TV, lihat akuarium kan macam-macam. Kalau sholat di rumah gitu. Jadi itu standar minimal salam itu kum. Maka kalau ada makmum masbuk sebelum kum dia udah berdiri gitu. Sebelum kum dia udah berdiri, apa yang dilakukan kata Imam Nawawi, dia duduk lagi. Dia duduk lagi seukuran berapa lama tadi dia buru-buru ninggalin imam. Tapi pendapat lain mengatakan orang makmum ini batal sholatnya. Bukan cuman berjamaahnya, tapi sholatnya batal. Kenapa? Karena dari awal dia niat berjamaah.
Karena dia niat berjamaah, maka seluruh hal yang dilakukan harus sesuai dengan aturan jamaah. Aturannya sebelum imam selesai dia nggak boleh berdiri, dan dia melakukan itu. Belum berhenti sholat berjamaah dia sudah berdiri, maka sholatnya batal. Kata sebagian ulama Syafi'i begitu. Jadi itu terkait dengan salam. Bagaimana Ustaz kalau ada makmum yang jauh banget di belakang, samar-samar dia dengar salam imam, tapi ternyata imam kagak salam, dia dengar tuh ada orang aja, jadi kupingnya kedengaran kayaknya imam assalamualaikum, akhirnya dia berdiri. Gitu. Ketika dia berdiri begitu, karena ini pendengarannya yang keliru bukan disengaja, kalau pas dia berdiri tahu bahwa ternyata imam belum salam, dia duduk lagi. Duduk, kata Imam Nawawi begitu, dia duduk lagi, tunggu sampai sekiranya berapa lama dia ngeduluin imam gitu. Atau tunggu sampai imam beneran salam baru dia berdiri. Tapi kalau dia udah berdiri, kemudian dia ruku, kemudian dia tidak sampai kemudian duduk tahiyat, dia baru tahu, tadi rupanya imam belum salam, kan begitu. Nah, maka rokaat yang sudah dijalankan itu tidak dihitung sebagai satu rokaat. Itu rokaatnya 0 begitu. Maka kewajibannya harus nambah 1 rokaat lagi. Nanti di ujung akhir sholat dia melakukan sujud sahwi karena dia melakukan kesalahan tidak sengaja yang tidak membatalkan sholat. Begitu. Kesalahan tidak sengaja yang tidak batalin sholat membuat orang sunnah sujud sahwi. Persis kayak orang kaget lagi sholat dikagetin. Lagi sholat dikagetin, ayam, begitu dia. Dia kagetnya ngomong, itu kan ngomong ayam itu kagak boleh, bukan bacaan sholat itu. Tapi dia ngomong itu tidak disengaja dan perkataannya dikin. Ini nggak batalin sholat, maka cuman ini disunnahkan untuk sujud sahwi. Ada orang lagi ruku, habis ruku dia bersami Allahu liman hamida, pinggangnya bunyi kletok gitu. Dia bilang aduh, itu ucapan yang dimaafkan karena tidak disengaja dan jumlahnya sedikit. Omongan yang sedikit nggak disengaja nggak batalin sholat tapi sunnah sujud sahwi. Kata Dr. Mustafa Dib Al-Bugho, sedikit itu takarannya 6 huruf kata dia gitu. 6 huruf. Ini kalau 6 huruf saya bingung 6 huruf Arab apa 6 huruf Indonesia kan begitu. Cuman dia bilang begitu, takaran sedikit itu 6 huruf begitu. Ya pokoknya kalau bilang aduh, itu kan sedikit jatuhnya. Itu diucapkan tidak sengaja karena kaget nggak batalin sholat gitu. Jadi disunahkan disunahkan sujud sahwi. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjut di pertemuan angka datang, sudah jam 1. Kalau ada yang mau tanya di luar forum untuk membiarkan teman-teman kembali ke aktivitasnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau